Yang perempuan cukup sudah fotokopi. Yang belum dapat megang semua. Ini Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kita baca lagi halaman 8, Sifatut Talibil Mutamayyiz. Kalau tidak bisa dihafal atau belum mampu menghafal, maka harus minimal sering baca, sering murojaah. Ya. Nah, inilah insya Allah keutamaannya kajian rutin, karena akan dilatih untuk murojaah. Itu ya. Jadi nggak hilang ilmunya, tetap di murojaah. Apa kata Ustadz Firanda? Metode terbaik untuk menjaga hafalan gimana? Sering ngulang, sudah nggak ada yang lain. Atau yang kedua, dibakar, taruh ke minuman, diminum. Terus jangan kentut. Kalau kentut hilang nanti. Nggak ada ya. Caranya ngulang terus. Ngulang. Nggak ada metode lain. Ya, caranya ngulang terus. Ayo. Sudah siap? Sifatut Talibil Mutamayyizi. Ayo. Sifatut Talibil Mutamayyizi. Awalan ikhlasun niyyati fatanwi bi talabil ilmi taqarruba bihi ila Allah wal amal bihi wa an ta'budallaha ala basiratin wa an tunira bihi qalbaka wa tuzakkiya bihi nafsaka wa an tanshura bihi sunnata wa turshida ikhwanaka al muslimina lima fihi mardatu rabbil alamin. ثانيا طهارة الباطن وسكينة الظاهر ينبغي لطالب العلم أن يكون في مظهره سنيا وفي باطنه تقيا وفي عقيدته سلفيا وفي حركاته متبعا. ثالثا أكل الحلال ينبغي لطالب العلم أن يتحرى الحلال في مطعمه وملبسه ومسكنه وجميع شؤونه. رابعا لا يشبع طالب العلم المتميز لا يأكل حتى يشبع بل يقوم خفيفا لأن الشبع كسل في الجسم وتبلد في الذهن ونقص في الفهم. قال سهنون رحمه الله لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع. خامسا حفظ الوقت وقت طالب العلم أولى عنده من ماله فما حصل العلماء العلم بعد توفيق الله إلا بالمحافظة على الوقت. اللهم وفقنا لما يرضيك وارزقنا العلم النافع
wal amalas salihah. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, terus halaman berikutnya. An-niyatul lati yanwiha talibul ilmi. Sampai nomor berapa itu? 3. Ayo. An-niyatul lati yanwiha talibul ilmi. Awalan tanwi an tata'allama al-ilma lita'budallaha ala basiratin. Qala ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Thaniyan tanwi an tata'allama al-ilma lianna talabal ilmi ibadatun. Fa fi sahih Muslimin an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Rawa Ibnu Abdil Barri bisanadin sahihin an Abdillah ibn Syihri qala fadlul ilmi khairun min fadlil ibadati wa khairu dinikumul wara'u. Thalithan tanwi an tata'allama al-ilma likai tusibaka da'watu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam limustami'il ilmi wa hamilihi wa muballighihi. Faqad rawat Tirmidzi wa qala hasanun sahihun an Abdillah bin Mas'ud qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu nabdarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a farubba muballaghin aw amin sami'in. Jadi itu muballaghin, ya. Ya. Dan ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi yang belajar hadis. Ini salah satu keutamaan mempelajari hadis. Kan kita tahunya keutamaan mempelajari Al-Qur'an, ya kan? Atau baca Al-Qur'an. Siapa yang baca satu huruf pahalanya 10 kebaikan, kan gitu kan? Kalau Al-Qur'an, dan banyak sekali keutamaan-keutamaan baca Al-Qur'an. Terus apa keutamaan mempelajari hadis? Membaca hadis. Ini dapat doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabdarallahu ra'an. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang, menerangi wajah seseorang, membaguskan wajah seseorang. Jadi didoakan oleh Allah. Ya. Siapapun dia, kalau dia mempelajari hadis, dengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia amalkan, kemudian dia dakwahkan, dia dapat doa Nabi. Naddarallahu ra'an. Semoga Allah membaguskan wajah seseorang, mencerahkan wajah seseorang. Dan ini doa yang baik. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa? Sami'a minna syai'an. Yang mendengar dari kami syai'an. Apa di sini? Sebuah hadis. Kita artikan sebuah hadis. Mendengar kami syai'an, mendengar sebuah hadis dari kami. Faballaghahu, kemudian dia sampaikan kama sami'a, sebagaimana yang dia dengar. Tidak ditambahi, tidak dikurangi. Dia sampaikan sebagaimana yang dia dengar. Sampai sini titik keutamaannya. Bagi yang mendengarkan hadis dari Nabi dan menyampaikan kepada orang lain. Kenapa harus disampaikan kepada orang lain? Nah, Nabi menjelaskan setelahnya. Farubba muballaghin, itu salah harokat ya, bukan muballighin. Betapa banyak. Rubba itu apa? Rubba apa? Betapa banyak.
Rubba itu betapa banyak. Farubba muballawin, betapa banyak orang yang disampaikan au'a. Apa au'a? Lebih paham. Betapa banyak orang disampaikan. Misalnya ana dengar hadis dari Nabi. Kemudian ana sampaikan kepada orang-orang, kepada antum. Kenapa harus disampaikan? Karena betapa banyak yang disampaikan ini lebih paham daripada ana, gitu loh. Lebih paham. Ya. Dan Nabi menyebutkan rubba, banyak, bukan cuma 1 2, banyak. Banyak. Ya. Bisa jadi ana dengarnya itu lagi ngantuk-ngantuk ya. Pas ana sampaikan ke antum pas semangat. Antum lebih paham lah, jelas daripada ana. Ya. Farubba muballawin au'a min sami'in. Yang disampaikan tuh lebih paham daripada yang dengar sendiri. Yang dengar. Nanti antum sampaikan kepada yang lain. Bisa jadi yang disampaikan oleh antum itu lebih paham lagi dari antum. Sehingga dakwah terus tersebar. Ya. Dan ini anjurkan untuk menyampaikan hadis. Anjuran untuk menyampaikan hadis, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. 6. Hadisnya riwayat siapa itu? Hadis riwayat At-Tirmidzi. Derajatnya apa? Hasan. Tapi menurut At-Tirmidzi hasan sahih, gitu ya. Supaya nggak bingung, ini kenapa kok ada 2? Ada yang hasan, ada yang hasan sahih. Ini hasan itu aslinya. Oleh para ulama ahli hadis menilai ini hadisnya hasan. Menurut Imam Tirmidzi awalnya ini hasan sahih, gitu loh. Ya. Ini bagus loh, hadisnya bagus loh. Doa Nabi ini bagus. Ayo hafalkan yuk. Hafalkan 1 menit. Tuh, antum duduk di sini siap ngafal memang kan gitu kan. Naddarang wahum ra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a. Naddarang wahum ra'an sami'a minna syai'an. Naddarang wahum ra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a farubba muballaghin au'a min sami'in. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Naddarang wahum ra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a farubba muballaghin au'a min sami'in. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahihun. Sudah. Yuk, tutup. Wahid, itsnan, salasa. Nabdarau wa humra'an sami'a minna syai'an
faballaghahu kama sami'a farubba muballaghin aw amin sami'in rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahihun. Ya, bareng. Wahid isnan salasa. Rawahut keren ya. 5 menit antum duduk sini sudah dapat 1 hadis. Masya Allah. Masya Allah. Di rumah belum karuan antum ngapalin hadis. Nah, buka. Sekarang yang keempat. Nah, syukur jazakumullah khairan. Yang keempat, tanwi an tata'allamal ilma, engkau niatkan menuntut ilmu. Tanwi, engkau niatkan an tata'allamal ilma, menuntut ilmu. Likai, apa likai? Agar. Likai agar. Li agar, kai supaya, sama itu. Dikai agar supaya, penekanan berarti ya. Yarfa'aka Allahu bihi. Yarfa'a apa yarfa'a? Hah? Rafa'a yarfa'u, rafi'a apa? Ya, rafa'a yarfa'u ya. Rafa'a yarfa'u, mengangkat. Rafa'a yarfa'u, yarfa'aka Allahu bihi, agar Allah mengangkatmu bihi, dengannya. Dengan apa? Menuntut ilmu, darajatin, beberapa derajat. Agar Allah mengangkat dirimu beberapa derajat. Jadi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab menuntut ilmu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu darajatin, beberapa derajat. Ya, beberapa derajat. Kenapa dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal orang beriman itu pasti orang beriman itu pasti berilmu. Tapi kenapa disebut dipisahkan antara iman dan ilmu? Menunjukkan keutamaan ilmu. Allah ingin menyebutkan keutamaan ilmu gitu loh. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma. Tidak disebutkan walladzina anfaqu dan orang yang berinfak, enggak. Tidak disebutkan dan orang yang berhaji, enggak. Tapi disebutkan walladzina utul ilma, dan yang diberi ilmu. Ingin menyebutkan keutamaan ilmu. Ya. Surat apa itu? Al-Mujadalah ayat 11. Mujadalah atau mujadilah sama. Mujadalah itu masdarnya, kalau mujadilah yang berjidal. Surah Mujadalah. Ini apa namanya? Mujadalah itu menceritakan tentang apa sih? Tentang zihar. Pernah dengar zihar? Belum ya? Ya udah. Khamisan, tanwi an tata'allamal ilma, engkau niatkan menuntut ilmu, likai, agar tafsila. Apa tafsila? Meraih, mencapai
ila maqamil khasyati, kepada maqam apa? Kedudukan khasyah. Khasyah, rasa takut. Jadi kita menuntut ilmu supaya takut gitu. Kok ada penuntut ilmu rajin ngaji kok berani bermaksiat kepada Allah? Ah, ini bermasalah berarti. Karena tujuan utama menuntut ilmu itu apa? Supaya takut kepada Allah. Kan gitu kan nasihatnya ulama. Menuntut ilmu tujuannya supaya takut kepada Allah. Ila maqamil khasyati minallah, supaya mencapai kedudukan mencapai level rasa takut minallah, kepada Allah Subhanahu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innama, apa innama? Hanyalah. Hanyalah. Ya, jadi fungsi inna sudah hilang kalau ada ma. Innama, hanyalah. Jadi ini al-hasr, penyempitan makna. Hanyalah. Yakhsyallah, yang takut kepada Allah, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Siapa? Al ulama'u, orang-orang yang berilmu. Itu yang takut sebetulnya. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama, orang-orang yang berilmu. Berarti kalau masih korupsi, belum benar ilmunya masih. Ya, belum benar. Masih makan riba, belum benar ilmunya. Ya, belum benar ilmunya. Masih maksiat, wah bermasalah ini. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bermaksiat itu, orang yang berbuat dosa itu adalah orang bodoh, ya kan? Orang yang bermaksiat, berbuat dosa itu disebut oleh Allah orang yang bodoh. Mau dia pinter, mau dia berilmu, tapi kalau sudah bermaksiat tetap disebut bodoh oleh Allah. Dalilnya apa? Hah? Dalilnya apa? Ya Allah, kok enggak terlintas di otakku ya. Surat An-Nisa, surat An-Nisa, surat An-Nisa. Kil. Surat An-Nisa, kil. Hah? Walaisatit taubatu, ayo. Walaisatit taubatu, innamat taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati. Ayo, innamat taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati. Hah? Apa? Ya'maluna as-su'a bijahalatin. Innamat taubatu lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Sesungguhnya orang yang melakukan dosa, melakukan maksiat itu bijahalatin, bodoh. Meskipun dia pinter, tapi kalau masih bermaksiat kepada Allah itu bodoh. Sesungguhnya taubat itu bagi orang yang melakukan dosa karena kebodohan. Jadi itu disebut bodoh. Antum nyangke enggak? Jadi gini, mau dia tahu hukumnya atau tidak tahu hukumnya, kalau dia melakukan maksiat tersebut tetap dikatakan bodoh. Contoh, siapa yang mau dijadikan contoh ini? Siap tak katain bodoh nanti?
Ayo, coba. Ah, Ana ya. Ana datang ke coba. Yang keren di sini coba. Pak Faisal. Ana datang Pak Faisal. Pak, apa ini Pak? Racun. Syah, masa? Klek. Tiba-tiba Ana pingsan. Klek, bawa ke UGD. UGD. Apa bedanya UGD sama UGD? Apa kata Pak Faisal? Bodoh. Sudah tahu, dikasih tahu itu racun masih diminum. Apa dia bilang? Bodoh. Anak kan sudah tahu kan ilmunya, sudah dikasih tahu. Itu ya. Sudah dikasih tahu. Apalagi nggak tahu, ya bodoh. Itu ya. Atau nggak ada Pak Faisal, dia masih kamar mandi, anak minum, klak, kayak tangan kanan ya, Bismillah, klak, tiba-tiba anak pingsan, klak, dibawa ke UGD. Kenapa Pak Faisal? Itu minum itu, emang itu apa? Racun. Sudah ada tulisannya racun, masih diminum, bodoh. Anak nggak tahu, tapi tetap dikatain bodoh. Ya. Jadi mau tahu hukumnya, saya ulang lagi, ini kaidahnya. Mau tahu hukumnya atau tidak tahu hukumnya, kalau kita tetap melakukan keharaman tersebut, melakukan kemaksiatan tersebut, maka kita bodoh. Itu Allah sendiri menyatakan, innamat taubatu lil ladzina wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyiati. Ada dua ayat di situ. Innamat taubatu lil ladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Sungguhnya taubat itu bagi orang yang melakukan dosa, maksiat, su itu apa? Maksiat kan? Maksiat, dosa, keharaman, bijahalatin, karena bodoh. Ya, karena bodoh. Makanya kalau kita nggak mau disebut bodoh, jangan maksiat. Ya. Yang keenam, tanwi an tata'allama al-ilma, engkau niatkan menuntut ilmu, likai ta'khudha, agar engkau bisa mengambil, likai ta'khudha apa? Agar engkau bisa mengambil sawaba, apa sawab? Pahala majalisil ilmi, majelis ilmu. Oh, ternyata bermajelis ilmu itu berpahala. Iya. Apa pahalanya? Coba kita lihat. Faqad rawa Muslimun, sungguh telah diriwayatkan oleh Muslim, an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini harus dihafalkan juga nanti. Penuntut ilmu enggak hafal hadis ini. Majtama'a qaumun. Apa majtama'a qaumun? Tidaklah sebuah kaum ijtama'a, berkumpul, fi baitin, di rumah, min buyutillahi, dari rumah-rumah Allah. Maksudnya apa? Masjid. Jelas bukan rumahnya kita, masjid. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitaballahi, mereka membaca kitab Allah. Yatluna, apa yatluna? Membaca kitaballahi, kitab Allah. Wa yatadarasunahu, dan tadaras, saling mempelajarinya. Jadi bukan cuma membaca tapi mempelajarinya. Nah,
itu makna tadarus sangguna. Bukan gantian baca. Tadarus itu mempelajari. Ya. Kalau baca itu tilawah. Nah, yang akan dapat pahala menuntut ilmu itu baca dan mempelajari. Itu tadarus. Ya. Kan dari kata darosa kan? Darosa yadrusu. Apa makna darosa yadrusu? Belajar. Ya belajar tajwid. Ya enggak apa-apa baca. Ya baca. Set, diajari tajwidnya itu salah. Itu pakai guna. Itu salah. Harusnya ikhfa. Nah, itu belajar namanya juga. Bukan cuma belajar ya, baca keliling gantian. Dah. Itu ya. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajarinya, saling mempelajarinya di antara mereka. Bainahum apa? Di antara mereka. Nah, kaum ini yang mau membaca Al-Quran dan mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinatu, kecuali nazalat, apa nazalat? Akan turun alaihim, kepada mereka, as-sakinatu. Apa sakinah? Ketenangan. Ketenangan, ya. Illa nazalat alaihimus sakinatu, kecuali kecuali akan turun atas mereka ketenangan. Sudah? Wa ghasyiyat humur rahmatu. Apa wa ghasyiyat? Hah? Wa ghasyiyat apa? Ghasyiyat dan akan wa ghasyiyat umur rahmatu, dan akan apa ghasyiyat? Hah? Dan akan dilingkupi oleh rahmat Allah. Wa ghasyiyat humur rahmatu, dan akan dilingkupi oleh rahmat Allah. Wa haffat humul malaikatu, dan akan dinaungi oleh malaikat. Masya Allah. Wa haffat humul malaikatu, dan akan dikelilingi oleh malaikat. Ya. Coba di atas ada apa? Hah? Di atas ada apa? Ada apa ini? Di atas ada apa? Lampu. Terus apa? AC. Terus kipas. Terus sound. Terus terpal. Sudah, itu aja. Antum kacamata imannya masih. Ini Nabi nyebutkan loh, wa haffat umul malaika, dinaungi oleh malaikat. Jadi di atas kita ada apa? Malaikat. Dan harus yakin itu. Gimana sih? Benar enggak? Antum beriman pada malaikat enggak? Beriman. Beriman pada Allah enggak? Beriman pada Rasul enggak? Rasul menyatakan nih, penuntut ilmu itu dikelilingi malaikat, dinaungi oleh malaikat. Di atas ada apa? Lampu, terpal. Kacamata imannya masih. Malaikat nih, di atas kita malaikat nih. Atau bukan bisa jadi duduk mereka. Dan ini harapan, benar nggak? Harapan. Nanti akan disebutkan lagi di bawahnya, keren lagi nih, riwayatnya keren lagi di bawahnya. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Yang keempat apa? Allah sebut-sebut dia. Disebut namanya oleh Allah. Fi man indah, di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Di hadapan siapa berarti? Malaikat. Oh, disebut-sebut loh sama Allah.
Jadi ada berapa keutamaan? Ada berapa keutamaan? Empat. Pertama, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Kedua, wasyiyat humur rahmah, akan dilingkupi rahmat. Yang ketiga, wahafat humul malaikah, dikelilingi oleh malaikat. Yang keempat, wa dzakarahum wa fi man inda, disebut-sebut namanya di hadapan para malaikat oleh Allah. Ya, disebut-sebut namanya. Terus apa Rasul tutup hadis tersebut? Wa man batta'a bihi amaluhu. Wa man batta'a. Apa batta'a? Batta'a, bati. Al-himaru bati'un. Keledai itu jelek. Al-hisanu sari'un. Kuda itu cepat. Wal himaru bati'un. Keledai itu lambat. Nah, waman batta'a, siapa yang apa tadi? Bati, lambat. Waman batta'a bihi amaluhu, siapa yang lambat amalnya. Beramal malas, ngaji malas, lam yusri', tidak akan dipercepat bihi nasabuhu, oleh nasabnya. Antum mau anaknya presiden, mau anaknya bupati, mau anaknya gubernur, mau anaknya raja, mau anaknya ponggaba, kalau antum tidak beramal malas, nggak bisa dikejar oleh nasabnya, nggak bisa. Kullu nafsim bima kasabat rahinah. Setiap orang itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kullu nafsin bima kasabat rahin. Setiap orang itu bertanggung jawab atas dirinya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah manusia itu mendapatkan kecuali atas hasil usahanya sendiri. Jadi ditutup statementnya sama Nabi SAW. Waman batta'a bihi amalu, siapa yang amalnya itu lambat, lam yusri' bihi nasabu, tidak bisa dikejar oleh nasabnya. Tidak bisa. Antum mau keturunan siapa ke? Tidak ada gunanya kalau antum sendiri tidak mau beramal, kalau antum sendiri tidak mau menuntut ilmu. Oke. Orang nggak berilmu nggak ada nilai. Kan Rasulullah SAW sendiri menyatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, apa? Diberi mobil? Enggak. Diberi rumah? Enggak. Yufaqihu fiddin. Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Itu tanda baiknya di hadapan Allah itu. Yang faqih, paham agama, berilmu. Sudah itu. Tadi yang diangkat derajatnya oleh Allah siapa? Orang yang beriman dan berilmu. Jelas sudah, perkaranya terang, jelas. Menunjukkan wajibnya menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, mau laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin. Semuanya wajib menuntut ilmu. Nah, keutamaan yang disebutkan ini nanti kok masih malas menuntut ilmu? Ya salahkan diri sendiri itu. Masih aja malas menuntut ilmu, masih aja malas ngaji. Alasannya sibuk dari subuh sampai isya sibuk. Sibuk cari uang, sibuk bisnis. Luangkan waktu untuk menuntut ilmu, untuk ngaji. Kata siapa? Ustadz Nuzul Dzikri gimana? Antum nih, Nabi aja istrinya berapa? 9. Siapa yang nge-share tuh?
Nabi aja istrinya berapa? 9. Antum istrinya berapa? Masih 1 dan banyak yang jomblo. Ada yang satu gitu. Oh, jomblo. Istri 1. Nabi istrinya 9. Nabi itu presiden. Nabi itu panglima perang. Itu masih sempat ngaji kepada malaikat Jibril. Benar enggak? Ngajinya apa? Setoran hafalan, ya kan? Di antara ngajinya Nabi apa? Setoran hafalan. Antum setoran apa? Setoran uang. Kalau gajian uangnya bunyinya gimana? Oh, kan itu yang penting. Kalau gajian tuh bunyinya gimana? Karya, karwa, karya, karwa, karya, karwa, karya, karwa, karya, karwa. Uangnya bunyi, gajinya bunyi. Karya, karwa, karya, karwa. 6, adzan dulu. Mudah-mudahan nanti selesai yang ke-7 nih. Tapi adzan ya, yang ke-7 nih bagus nih. Muadzin itu lehernya panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Enam. Ayo kita tes. Kita baca dari 4. Rabi'an tanwi an tata'allama al-ilma likay yarfa'aka Allahu bihi darajatin. Qala ta'ala
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Khamisan, tanwi an tata'allama al-ilma likai tasila ila maqamil khasyati minallahi subhanahu. Qala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi ulama'u. Sadisan, tanwi an tata'allama al-ilma likai ta'khudha thawaba majalisil ilmi. Faqad rawa Muslimun an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa washiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Naam, sabian. Terakhir nih ya, sabian. Yang ketujuh. Alhamdulillah enggak suruh ngafalin. Nah, anak ngejar yang ketujuh ini. Sebetulnya pinginnya nyampe ke yang ke 9 lah sebetulnya. Bagus nih yang ke 9, tapi enggak apa-apa lah, 7. Tanwi an tata'allama al-ilma. Ini ya, ini riwayat lain tentang malaikat. Tanwi an tata'allama al-ilma, engkau niatkan untuk ilmu, litado'a al-malaikatu, agar malaikat itu tado'a. Apa tado'a? Wa do'a ya do'u, meletakkan. Agar malaikat meletakkan apa ini? Agar malaikat meletakkan ajnihataha. Apa ajnihata? Sayapnya. Masya Allah. Berarti malaikat itu bersayap. Ya, berarti malaikat itu bersayap. Malaikat itu besar. Satu sayapnya saja bisa nutupi ufuk. Antum tahu ufuk? Tahu nggak ufuk? Hah? Kalau di pantai itu, kalau nggak ada apa-apa itu, sejauh pandangan itu namanya ufuk. Wong Nabi yang dilempar oleh kaum Taif, yang datang kepada Nabi siapa? Malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Apa kata malaikat penjaga gunung? Wahai Muhammad, kalau engkau perintahkan aku angkat gunung, aku angkat nih gunung. Aku lempar ke Taif itu. Gunung mau diangkat sama malaikat. Siap nih. Nabi tinggal jawab apa? Tidak usah jawab, tinggal ngangguk aja. Coba, antum dilempar batu. Antum sebagai pemimpinnya. Antum misalnya ya, antum itu orang terkenal, bahkan diangkat sebagai nabi, tapi malah dilempar batu. Gimana perasaan antum? Diketawai, dilempar batu. Yang lempar batu itu bukan pembesar-pembesarnya. Siapa yang melempar? Anak kecil. Itu kan penghinaan itu. Jadi antum mententeng-menteng di sebuah daerah yang ngadepin presiden, itu masih top berarti antum. Yang ngadepi presidennya. Tapi antum mententeng-menteng, misalnya antum mententeng ya, yang ngadepin anak-anak, para budak, itu kan penghinaan. Ini yang lempar batu ke Nabi itu bukan pemimpinnya, bukan pembesar-pembesarnya. Yang suruh keluar itu siapa? Anak-anak lempar batu, masya Allah. Makanya ketika Aisyah bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa kondisimu yang terberat dalam hidup? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang terberat itu saat menghadapi kaummu Taif, itu yang terberat. Aku dakwahi mereka malah lemparin batu pada saya malah diusir. Kemudian beliau bernaung. Ketika bernaung ternyata di atas ada awan naungi beliau.
Ternyata muncul malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Mengucapkan salam, wahai Muhammad, aku nih bawa malaikat penjaga gunung. Kata malaikat penjaga gunung, kalau engkau mau, aku angkat nih gunung, aku lemparkan. Antum kan, kalau antum gimana? Wah, kesempatan nih, ya. Habisi. Masa dilempar-lempar habisi? Nabi enggak. Siapa tahu nanti keturunannya orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Itu malaikat. Nah, kata Nabi SAW, litado'al malaikatu ajnihataha, agar malaikat itu mengepakkan, meletakkan sayapnya laka kepadamu, ridon bima tasna'u, karena ridho atas apa yang engkau tasna'u, lakukan. Jadi malaikat tuh sampai mau meletakkan sayapnya, mengepakkan sayapnya di atasmu karena ridho. Faqad rawat Tirmidzi, sungguh diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, wa qala, beliau berkata, hasanun sahihun, hadis ini hasan sahih, kata Tirmidzi. An Zir bin Hubaishin qala, dari Zir bin Hubaish, beliau berkata, dari siapa ini? Zirrun, dari Zirrun bin Hubaish. Ataitu Safwan bin Assalin, aku datang kepada Safwan bin Assal Al-Muradiyah, bin Assal Al-Muradi. As'aluhu anil mashi, aku bertanya kepadanya anil mashi, tentang apa mashun? Masa ayam sawo apa? Nabi Isa kok dinamai Al-Masih? Itu kenapa? Karena bisa mengusap orang buta, bisa melihat, mengusap orang mati, hidup lagi. Dajjal itu kenapa dinamakan Al-Masih? Sama, diantaranya juga seperti itu. Dajjal itu kan diberi kehebatan oleh Allah kan? Tinggal bilang hidup, tumbuh, turun hujan, ya. Dan Dajjal itu nanti juga dinamakan Al-Masih karena setiap dia melewatin sebuah daerah akan membawa fitnah. Dia akan ngaku Tuhan itu, ya. Nah, anil mashi, aku bertanya kepada Safwan tentang mengusap alal khuffaini, di atas apa? Dua khuf sepatu. Ya. Jadi kata Zir, saya datang kepada Sufyan mau bertanya tentang mengusap khuf. Faqala, Sufyan ini nanya dulu kepada Zir, ma ja'a bika ya Zirru? Ma ja'a bika, apa yang menyebabkan engkau datang kemari ya Zirru, wahai Zir? Ada apa wahai Zir? Kamu kok kesini kenapa? Apa kata Zirun? Fakultu ibtigha al-ilmi, aku kesini karena ingin menuntut ilmu. Aku kesini karena ingin menuntut ilmu. Ibtigha al-ilmi apa? Ingin menuntut ilmu. Faqala, apa kata Sufyan? Sebelum jawab pertanyaannya, dia kasih semangat dulu. Faqala, Safwan mengatakan, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, la tadau ajnihataha, meletakkan sayapnya, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, ridon bima yatlubu, karena ridho atas apa yang dia lakukan. Gitu. Jadi dikasih semangat sama Safwan, sesungguhnya malaikat itu la tadau ajnihataha, meletakkan sayapnya, ridon bima yatlubu, karena ridho atas apa yang engkau lakukan. Masya Allah. Itu ya. Nah, baru nanti Zirrun bertanya tentang musab. Tapi ini ingin ditekankan bahwasanya keutamaan orang menuntut ilmu apa? Dinaungi oleh malaikat, bahkan malaikat itu mengepakkan sayapnya menaungi.
para penuntut ilmu. Oh ya, nah cukup sampai sini. Karena pertanyaannya nanti panjang ini sampai ke bawah. Nah, itu aja sampai keutamaannya sampai ayat telubu. Ingat-ingat kali titik. Nah. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Mudah-mudahan nggak ada. Dan jangan ada. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.